Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita semua. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi presentasi yang berjudul Bagaimana Agama Menjamin Kebahagiaan. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya dan teman kelompok saya. Yang pertama saya sendiri, Agil Kartika Hamka, dan pemateri pertama yaitu Farhan Ibnu Akbar, pemateri kedua yaitu Nur Ihsan, pemateri ketiga yaitu Ahmad Fauzi, pemateri keempat yaitu Jamaluddin Fadli, pemateri kelima yaitu Adelani Suciani, pemateri keenam yaitu Nur Anissa, dan terakhir kesimpulan dibacakan oleh Ahmad Fauzi. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan teman-teman saya untuk mempresentasikan materi bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Nah, bagaimana agama menjamin kebahagiaan? Nah, sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita terlebih dahulu mengetahui apa itu bahagia. Nah, bahagia menurut Al-Alusi adalah perasaan senang dan gembira karena bisa mencapai keinginan dan cita-cita yang dituju dan diimpikan. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berpendapat bahwa kebahagiaan itu adalah perasaan senang dan tentram karena hati sehat dan berfungsi dengan baik. Nah, dalam kitab Mizanul Amal, Al-Ghazali menyebutkan bahwa kebahagiaan terbagi menjadi dua, yakni yang pertama kebahagiaan hakiki. Nah, kebahagiaan hakiki adalah kebahagiaan ukhrawi. Apa maksudnya? Yaitu kebahagiaan yang hanya dapat diperoleh dengan modal iman, ilmu, dan amal. Dan yang kedua yakni kebahagiaan majasi. Nah, kebahagiaan majasi adalah kebahagiaan duniawi. Maksudnya yaitu bisa didapat oleh orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Contohnya seperti harta, kedudukan, keluarga, gelar, dan lain sebagainya. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berpendapat bahwa untuk menggapai kebahagiaan itu mengharuskan adanya kondisi hati yang sehat atau qalbu salim. Maka yang perlu kita lakukan adalah mengetahui karakteristik hati yang sehat dan cara mengobati hati yang sakit agar hati dapat kembali sehat. Karakteristik hati yang sehat. Yang pertama, hati menerima makanan yang berfungsi sebagai nutrisi dan obat. Yang kedua, selalu berorientasi ke masa depan dan akhirat. Ketiga, selalu mendorong pemiliknya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, tidak pernah lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. 1. Banyak bergaul dengan orang-orang yang tidak baik. Tidak ada yang merusak manusia kecuali manusia. Sebaliknya, tidak ada yang dapat memperbaiki manusia kecuali manusia yang baik. Bukankah Abu Talib sulit menghindar dari rombongan kafir Quraisy sehingga ia dihalangi mengucapkan 2 kalimat syahadat? Seandainya kafir Quraisy tidak terus-menerus mengikutinya, kemungkinan Abu Talib tidak akan susah untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. 2. At-tamani, berangan-angan. Berangan-angan identik dengan menghayal. Menghayal itu impian tanpa usaha dan ikhtiar, bagaikan lautan tanpa tepi. Angan-angan adalah modal para pecundang dan merugi. Angan-angan adalah mimpi orang-orang yang tidur pada siang hari. Setelah bangun baru ia sadar bahwa ia sedang mendalam mimpi. 3. Menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menggantungkan diri kepada selain Allah adalah perkara yang paling merusak hati manusia. Tidak ada sesuatu yang lebih merusak hati manusia melebihi menggantungkan diri kepada selain Allah. Dalam Quran Surah Maryam, Allah berfirman, mereka menjadikan ilah selain Allah agar mereka memberikan kemuliaan. Sekali-kali tidak mereka akan mengingkari karena diibadahi dan mereka akan menjadi musuh. Quran Surah Maryam Surah 8 ayat 82. 4. Asyisyabu, terlalu kenyang. Kekenyangan terbagi dua. Pertama, kenyang dengan barang haram atau bizatihi. Misalnya kenyang karena makan bangkai, darah, daging babi, anjing, atau burung yang punya cengkeraman kuat, dan makan bintang yang bertaring. Kedua, kenyang dengan makan perkara yang haram atau ligairihi. Misalnya kenyang karena makan makanan hasil curian, barang yang digazab,
5. Terlalu banyak tidur dan lain-lain. Banyak tidur dapat mematikan hati, memberatkan badan, menyanyiakan waktu, dan dapat menimbulkan kelupaan dan kemalasan. Ada tidur yang hukumnya makruh, yaitu tidur antara salat subuh dan terbitnya matahari, karena waktu itu adalah waktu pembagian rezeki, waktu ganimah, dan kunci keberhasilan. Secara teologis, beragama itu adalah fitrah. Jika manusia hidup sesuai dengan fitrahnya, maka ia akan bahagia. Sebaliknya, jika ia hidup tidak sesuai dengan fitrahnya, maka ia tidak akan bahagia. 1. Argumen psikologis kebutuhan manusia terhadap agama. Manusia menurut Al-Quran adalah makhluk rohani, makhluk jasmani, dan makhluk sosial. Sebagai makhluk rohani, manusia membutuhkan ketenangan jiwa, ketentraman hati, dan kebahagiaan rohani. Kebahagiaan rohani hanya akan didapat jika manusia dekat dengan pemilik kebahagiaan yang 2. Argumen sosiologis kebutuhan manusia terhadap agama. Manusia adalah makhluk sosial. Makhluk sosial artinya manusia tidak bisa hidup sendirian dan tidak bisa mencapai tujuan hidupnya tanpa keterlibatan orang lain. Manusia harus membutuhkan bantuan orang lain, sebagaimana orang lain pun membutuhkan bantuan sesamanya. Saling bantu menjadi ciri perilaku makhluk sosial. Manusia bisa hidup jika berada di tengah masyarakat. Manusia tidak mungkin hidup jika terlepas dari kehidupan masyarakatnya. Jadi kesimpulan dari materi kami itu, bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Jadi kesimpulannya, tujuan hidup manusia adalah sejahtera di dunia dan bahagia di akhirat. Dengan kata lain, dapat disebutkan bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Kebahagiaan yang diimpikan adalah kebahagiaan duniawi dan ukhrawi. Untuk menggapai kebahagiaan termaksud mustahil tanpa landasan agama. Agama dimaksud adalah agama tauhidullah. Mengapa kebahagiaan tidak mungkin digapai tanpa tauhidullah? Sebab kebahagiaan hakiki itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat meraihnya kalau tidak diberikan Allah. Untuk meraih kebahagiaan itu, maka ikutilah cara-cara yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala dalam agamanya. Terima kasih. Demikianlah isi presentasi kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan sungguhnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala saja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.